Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku yang senantiasa saya sayangi, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita diperkenankan untuk bisa bertemu dan juga bermuajahah dalam rangka pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Kali ini kita akan membicarakan tentang bab 4, yaitu menganalisis kemu'jizatan Al-Quran. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan materi kita, maka terlebih dahulu kita baca doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan baca surat Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelajaran kita sehingga mendapatkan ilmu yang berkah bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih anak-anak sekalian. Mari kita perhatikan pada bab 4, yaitu menganalisis kemu'jizatan Al-Quran. Untuk komponen dasar daripada kemu'jizatan Al-Quran ini, yang pertama adalah menghayati kemu'jizatan Al-Quran, kemudian yang kedua mengamalkan sikap cinta terhadap Al-Quran sebagai cerminan pemahaman kemu'jizatan Al-Quran, kemudian yang ketiga yaitu menganalisis kemu'jizatan Al-Quran, dan yang keempat menyajikan contoh kemu'jizatan Al-Quran. Ini katanya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran daripada bab 4 ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian mukjizat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan aspek kemu'jizatan Al-Quran. 3, peserta didik dapat menyebutkan macam mukjizat. Dan yang keempat, peserta didik dapat mencontohkan mukjizat Nabi maupun Rasulnya, Rasul Allah maksudnya. Anak-anak sekalian, baiklah langsung saja kita perhatikan pada peta konsep mukjizatan Al-Quran. Ini nanti akan bahas tentang syarat-syarat daripada mukjizat sendiri, dan juga yang kedua bahas tentang aspek daripada kemukjizatan Al-Quran. Selanjutnya, pengertian mukjizat. Sering kita mendengar mukjizat, kadang-kadang mukjizat diucapkan di sembarangan ya anak-anak ya. Ini kita bahas pengertian mukjizat. Kata mukjizat adalah merupakan isim fa'il dari kata ajaza yu'jizan, mu'jizatan, yang artinya adalah melemahkan atau mengalahkan lawan. Jadi mukjizat berbentuk isim fa'il yang artinya yaitu sesuatu yang mengalahkan atau melemahkan lawan. Kemudian secara istilah, mukjizat yaitu sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Jadi seorang nabi, seorang rasul ketika mengaku dia menjadi nabi atau rasul harus ditunjukkan dengan mukjizat. Oleh karenanya mukjizat ini hanya diberikan kepada nabi ataupun rasul. Kalau selain nabi atau rasul kalau mengatakan memiliki mukjizat, itu sebetulnya kurang tepat. Nah, kemudian Manak Khoton dalam sebuah kitabnya yang Mabahis fi Ulumil Quran, beliau menyebutkan tentang mukjizat adalah al-mukjizat amrun khariqun lil 'adah maqrunun bit ta'ati salimun 'anil mu'arad. Mukjizat yaitu sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Jadi sesuatu luar biasa disertai dengan tantangan, artinya dengan perlawanan dari musuhnya, dan menang, tidak kalah. Jadi suatu misal
waktu itu Nabi Musa dengan Raja Fir'aun. Waktu itu Raja Fir'aun membuat ular-ular yang besar. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular yang besar memakan ular-ular yang kecil. Ini namanya perlawanan dan juga tantangan dan juga selamat. Artinya selamat itu menang. Sehingga pengakuan Nabi Musa bahwa beliau itu adalah merupakan nabi itu betul-betul pas dan tepat karena sudah adanya perlawanan dan selamat. Selamat artinya menang. Itu mukjizat. Jadi mukjizat Nabi Musa berarti berupa tongkatnya yang berubah menjadi ular memakan ular-ularnya Raja Fir'aun. Selanjutnya anak-anak, kita akan membicarakan yang kedua syarat-syarat mukjizat. Jadi kalau tadi pengertian mukjizat, sekarang syarat-syarat mukjizat yaitu suatu hal dapat dikategorikan sebagai mukjizat karena memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi merubah tongkat menjadi ular itu tidak siapapun bisa melakukan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam film itu bisa lah, itu film. Itu ya film itu beda lagi itu. Namanya film. Kemudian yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan, masuk tongkat jadi ular. Ini jelas luar biasa. Yang ketiga atau C, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Yang membawa adalah nabi yang mengaku sebagai nabi untuk membenarkan risalahnya. Mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Seperti tadi. Jadi menolak, kaumnya menolak, misalnya Nabi Nuh ditolak oleh kaumnya, kapal buat apa? Ternyata luar biasa ya. Kemudian tidak ada seorang manusia pun bahkan jin sekalipun yang dapat melakukan suatu mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Al-Qur'an, "La in ista'adil insu wal jinnu 'ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la yakuna bimithli." Dan seterusnya itu jelas. Walaupun jin manusia berkumpul jadi satu untuk membuat sebuah ayat atau surah yang semisal dengan Al-Quran, tentu tidak akan mampu. Tidak seorang manusia pun bahkan jin. Di sini sampai betul. Jadi itu salah satu mukjizat, syarat-syarat mukjizat. Jadi Al-Quran juga termasuk mukjizat, yaitu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan yang berikutnya yaitu macam-macam mukjizat. Mukjizat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu A atau satu, mukjizat isi atau kasat mata, yakni mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan atau dirasa oleh lidah. Tegasnya dapat dicapai dengan panca indera. Ini mukjizat isi. Contohnya misalnya Al-Quran. Al-Quran itu juga termasuk isi. Bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita raba, bahkan juga kita cium. Ini termasuk mukjizat isi juga. Kemudian berikutnya yang B yaitu mukjizat maknawi. Artinya tidak kasat mata, yakni mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau dengan kecerdasan pikiran intelektual atau mata batin. Karena orang tidak akan mungkin mengenal mukjizat maknawi ini dengan hanya melainkan orang yang punya pikir sehat, cerdas, berhati nurani, dan juga memiliki budi luhur, dan yang suka menggunakan kecerdasan pikirnya dengan jernih serta jujur. Karena harus menggunakan akal pikiran untuk mencapainya, maka bisa disebut juga mukjizat akli atau mukjizat rasional. Mukjizat isi bersifat sementara hanya pada satu mukjizat terjadi, sedangkan mukjizat maknawi bersifat universal
atau internal atau abadiyah ini berlaku untuk sepanjang masa sampai akhir zaman. Jadi kalau mukjizat isi bisa dilihat, bisa diraba, itu seperti tongkatnya Nabi Musa, bisa dilihat, bisa diraba. Kalau mukjizat yang sifatnya maknawi itu hanya menggunakan akal pikiran yang sehat dan juga budi pekerti yang luhur, kaitannya dengan hati pikiran yang intelektual. Jadi kalau Al-Quran itu samping visi juga termasuk maknawi, karena memang Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Jadi semakin kita resapi ayat-ayat Al-Quran dengan hati nurani dan akal pikiran kita, maka akan semakin menambah rasa cinta kita kepada Al-Quran dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Termasuk juga mukjizat maknawi. Jadi Al-Quran bisa diresapi, bisa dihayati itu bagi mereka orang-orang yang punya iman, sebagai peringatan, bahkan sebagai petunjuk. Tetapi bagi mereka yang tidak beriman, tidak ada artinya. Wa ma tunil ayatu an qaumil la yu'minun. Cuma saja kalau tidak beriman tidak akan mungkin bisa meresapi daripada Al-Quran. Kita lanjutkan anak-anak aspek-aspek kemujizatan daripada Al-Quran. Secara garis besar aspek kemujizatan Al-Quran ini dapat kita lihat dari segi yang pertama yaitu bahasanya atau uslubnya. Jadi memang Al-Quran itu memiliki gaya bahasa yang sangat luar biasa dan tidak bisa ditiru oleh siapapun. Dari gaya bahasa atau uslub ini bisa kita perhatikan misalnya pada keseimbangan pemakaian kata. Keseimbangan pemakaian kata. Ya, ini keseimbangan antara jumlah kata dan antonimnya. Misalnya kita bisa melihat dalam lafaz al-hayah yang artinya hidup dan al-maut berarti mati, masing-masing disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 140 kali. Ini sangat luar biasa ini. Bisa seimbang gitu, keseimbangan pemakaian kata. Dan juga misalnya an-nafi yang artinya manfaat dan al-mudharrah artinya mudharrah. Masing-masing disebutkan 50 kali dalam Al-Quran. Ini sungguh gaya bahasa yang sangat luar biasa. Ada juga misalnya al-har dan al-bar. Yang al-har itu artinya adalah panas, al-bar artinya dingin. Masing-masing disebut sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Jadi keseimbangan pemakaian katanya. Selanjutnya, kecuali keseimbangan pemakaian kata, juga kekonsistensian pemakaian huruf-huruf pembuka surah. Keseimbangan atau kekonsistensian pemakaian huruf-huruf dalam pembukaan surah. Yang selanjutnya cek keindahan susunan kata dan bentuk kalimatnya. Keindahan susunan kata dan bentuk kalimatnya. Susunan kata dan bahasa yang digunakan dalam Al-Quran memang sungguh luar biasa, berbeda dengan bahasa yang disusun oleh manusia. Jadi jika terus dibaca sambil berusaha untuk memahami maknanya, maka akan semakin terlihat keindahan redaksionalnya. Karena memang Al-Quran ini dilihat dari bentuk kalimatnya yang sangat singkat dan padat, atau istilahnya itu ijaz, banyak menggunakan perumahan-perumahan atau istilahnya itu majaz dan juga isti'arah. Jadi tidak mudah oleh manusia atau jin untuk menirukannya, bahkan tidak mungkin mampu, itu jelas. Jadi keindahan susunan kata dan bentuk kalimatnya ini memang sangat ijaz, kemudian banyak majaz dan isti'arahnya. Ini dari gaya bahasa. Kemudian aspek kemujizatan Al-Quran yang kedua bisa dilihat dari isi pemberitaannya. Dari isi pemberitaannya ini di dalam Al-Quran memuat yang pertama sejarah dan kejadian yang akan datang. Jadi Al-Quran mengungkapkan sejarah para nabi dan orang-orang yang soleh, seperti Nabi Lot, Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam, dan juga Luqmanul Hakim. Ini beri sejarah. Al-Quran juga mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat.
Ini kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi kejadian di dunia maupun juga di akhirat nanti. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Ini salah satu daripada aspek kemujizatan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya dari sisi pemberitanya juga bisa kita lihat dalam berikutnya, yaitu berisi tentang ilmu pengetahuan. Aspek lain dari mujizat Al-Quran adalah aspek ilmiah atau juga disebut al-i'jazul ilmi, artinya aspek ilmiah. Jadi berupa Al-Quran mampu menjawab tantangan perkembangan zaman, bahkan berisi tentang ilmu-ilmu teknologi yang bisa menjawab tantangan zaman. Semuanya ada di Al-Quran. Inilah kemujizatan daripada Al-Quran. Untuk selanjutnya, anak-anak, yaitu kita akan bicara tentang pengertian ijazul Quran. Kata mujizat dilekatkan dengan kitab suci Al-Quran memiliki dua konotasi. Yang pertama, manusia tidak akan pernah mampu membuat redaksi kalimat-kalimat yang bisa menandingi keindahan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi menyaingikan dengan isi Al-Quran yang banyak sekali memberitakan tentang hal-hal terkait kisah-kisah zaman dahulu, masa depan, dan hal-hal gaib lainnya. Yang kedua, kemujizatan Al-Quran mempunyai sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran, sehingga karena tidak akan pernah berhasil, maka mereka menginsyafi kelemahannya dan mengakui kebenaran daripada ayat-ayat Al-Quran. Itu ijazul Quran, artinya sesuatu yang melemahkan lawan. Ijazul Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Jadi Profesor Koresio berpendapat bahwa kemujizatan Al-Quran terbukti karena memang Al-Quran mampu melemahkan orang-orang kafir pada zaman itu yang mengira Al-Quran adalah merupakan sihir. Bahkan mampu melemahkan orang-orang pada masa kini yang ingin membuat kalimat-kalimat seindah ayat Al-Quran. Sungguh siapapun tentunya tidak akan mampu membuatnya. Itu ijazul Quran, artinya Al-Quran mengalahkan daripada lawan-lawannya. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada mujizat Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran dan mujizat para nabi lainnya. Selain Al-Quran yang bersifat maknawi, Nabi Muhammad SAW juga dikaruniai mujizat isi. Misalnya jari-jari beliau mengeluarkan air pada saat sahabat-sahabat sedang kehausan. Jadi jari beliau bisa mengucurkan air, mancur sentur gitu ya, kayak apa itu toler, itu bisa mengontrol airnya. Ini jari-jari Rasulullah, sehingga bisa digunakan untuk minum para sahabat ketika kehausan. Ini mujizat isi. Nabi Muhammad pernah membelah bulan menjadi dua hanya dengan menggunakan jari yang ditunjukkan ke bulan untuk memenuhi pantangan daripada orang kafir. Ini salah satu mujizat isi daripada Nabi, yaitu jarinya bisa mengeluarkan air, kemudian bisa membelah bulan menjadi dua. Ini mujizat Nabi Muhammad selain daripada Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran juga banyak digambarkan mengenai mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya mukjizat Nabi Nuh Alaihissalam. Mukjizat Nabi Nuh berupa apa, anak-anak? Yaitu berupa kemampuan untuk membuat kapal yang sangat besar untuk menampung dan menyelamatkan kaum yang beriman dari banjir bandang atau banjir yang besar. Padahal sama sekali saat itu belum dikenal akan adanya pembuatan kapal. Tapi waktu itu Nabi Nuh itu sudah membuat kapal karena memang sudah mendapat perintah daripada Allah agar membuat kapal, nantinya akan terjadi banjir bandang. Bagi mereka yang beriman dengan Nabi Nuh silahkan naik, bagi yang tidak monggo. Artinya waktu itu habis musnah ditelan banjir. Itu Nabi Nuh, mujizatnya itu bisa membuat kapal yang besar. Kemudian yang berikutnya itu mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Berupa keistimewaan tidak hangus ketika dibakar dalam api oleh Raja Namrud. Mujizat. Tidak dibakar tapi tidak hangus. Mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam.
Selanjutnya, mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yaitu berupa tongkat yang berubah menjadi ular besar untuk mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun yang menyihir tali menjadi ular-ular kecil. Di zaman itu tongkat beliau juga bisa menimbulkan 12 sumber mata air yang memancar ketika dipukulkan pada sebuah batu pada saat beliau memohon air minum untuk kaumnya sebanyak 12 suku. Masih ada lagi, yaitu membelah laut. Laut dibelah sehingga bisa digunakan untuk jalan Nabi Musa beserta kaumnya saat dikejar oleh Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Daud alaihissalam, yaitu mukjizatnya mampu untuk menaklukkan besi, untuk melunakkan besi dengan tangan kosong sehingga bisa bentuk menjadi baju, yaitu baju besi, dan juga bisa dijadikan senjata untuk dapat mengalahkan Raja Jalut. Jadi melunakkan besi, ditekuk-tekuk seperti lilin gitu ya. Itu Nabi Daud mampu melunakkan besi. Selanjutnya mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu berupa kemampuan untuk mendengar dan memahami bahasa binatang seperti burung hudhud dan juga semut. Ini Nabi Sulaiman mampu memahami bahasa binatang. Ini ketika ini kita tidak malah ingat itu ya. Itu cerita siapa itu? Cerita siapa Mas? Yaitu Angling Dharma itu punya ilmu yang bisa mendengar bahasa binatang gitu ya. Itu anak-anak ya. Tapi itu bukan mukjizat kalau yang dimiliki Angling Dharma itu, karena Angling Dharma bukan nabi. Itu film gitu ya. Jadi kita harus bisa memahami betul-betul. Jadi mukjizat hanya dimiliki oleh para nabi. Ini kalau mukjizat Nabi Sulaiman, yaitu bisa memahami bahasa binatang. Ya ayyuhan namlut kulu masakinakum, wahai para golongan semut, masuklah ke rumah kalian karena ini pasukan daripada mau lewat. Wah, semut bingung langsung berburu. Nah, ini mukjizat daripada Nabi Sulaiman. Berikutnya kita akan lanjutkan pada materi rangkuman ya. Mukjizat adalah keistimewaan dan kehebatan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran risalah dan ajarannya. Mukjizat juga berfungsi sebagai sarana untuk mengalahkan orang-orang yang menentang para nabi dan rasul. Bukti untuk membenarkan risalah. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teragung yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga saat ini bahkan sampai kapanpun tidak akan ada yang mampu membuat yang semisalnya. Al-Quran jadi mukjizat teragung karena dua hal. Yang pertama karena keindahan bahasanya atau uslubnya. Kedua karena kandungan isi Al-Quran yang sangat universal, menyangkut hal gaib berkenaan di masa yang akan datang maupun di masa lampau. Selanjutnya yang keempat, mukjizat Al-Quran lainnya adalah ilmu pengetahuan yang tidak terbantahkan oleh siapapun dan semakin banyak terbukti hingga sampai saat ini. Yang kelima, kemurnian dan keautentikan Al-Quran dijamin oleh Allah dan akan senantiasa terjaga hingga akhir zaman. Demikian anak-anak sekalian yang dapat saya sampaikan terkait dengan mukjizat Al-Quran. Mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dari saya atau kesalahan. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik dan juga ringkas anak-anak ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mendapat ilmu yang berkah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan saya. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.